Apakah benar Yesus pernah menubuatkan bahwa akan ada nabi setelah dia? Maka pada kesempatan ini teman-teman, saya akan jawab dengan jujur bahwa memang pernah Yesus menubuatkan atau menyampaikan bahwa akan ada nabi setelah dia. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 7 ayat 15, begini bunyi firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, jadi jelas sekali teman-temannya bahwa Yesus pernah menubuatkan atau pernah menyampaikan bahwa akan datang nabi-nabi palsu dan Mesias-Mesias palsu setelah dia. Ada yang klaim kalau Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam semesta, sedangkan Yesus hanya diutus untuk orang Israel saja. Apakah benar seperti itu? Tentu jawabannya tidak, karena Yesus bukan hanya diutus untuk orang Israel saja. Kita akan melihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu kemudian juga kita melihat di Markus pasal 10 ayat 45. Begini bunyi firman Tuhan, karena anak manusia yaitu Yesus juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi sangat jelas sekali bahwa firman Allah yang telah menjadi manusia yaitu Yesus, dia datang ke dunia untuk seluruh umat manusia. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yesus itu Muslim. Buktinya ketika Yesus wafat, Yesus juga dikafani. Oke, yang saya beritahukan kepada kita semua teman-temannya, bahwa kami sebagai orang Kristen melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, bukan melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus wafat, maka betul kalau Yesus memang dikafani. Kenapa? Karena itu memang sudah menjadi budaya orang Timur Tengah. Sedangkan kami orang Kristen datang dari berbagai suku dan bangsa. Jadi artinya apa yang menjadi kebudayaan di daerah kami masing-masing, maka itulah yang kami lakukan. Tentunya yang tidak bertentangan dengan perintah Yesus. Jadi kalau misalnya Yesus dikafani, bukan berarti kami orang Kristen kalau meninggal harus juga dikafani seperti begitu, ya kan? Jadi itu aja teman-temannya. Jadi kita harus bisa membedakan mana perintah Yesus, mana yang menjadi budaya di daerah tertentu. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yesus itu Muslim, buktinya Yesus juga disunat. Apakah benar seperti itu? Kita akan melihat saja dalam Lukas pasal 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung. Jelas sekali bahwa di sini dikatakan Yesus disunat pada umur 8 hari. Yang jadi pertanyaannya, apakah juga dalam Islam setiap anak laki-lakinya disunat pada umur 8 hari? Saya dengarkan dari beberapa ustadz, termasuk Ustadz Buya Yahya, mengatakan bahwa tidak ada ketentuan di dalam Islam berapa umur anak laki-laki disunatkan. Tetapi kalau anak laki-laki itu sudah kuat, bolehlah ia disunatkan. Sedangkan sunat adalah hukum atau ketentuan bagi Abraham dan keturunannya. Kita akan melihat dalam Kejadian pasal 17 ayat 10 sampai 12 berkata demikian. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Yesus disunat sesuai dengan ketentuan Allah dengan Abraham, sedangkan dalam Islam tidak ada ketentuan yang seperti itu. Semoga sadar saja.
Duh Pak, Yesus aja sembahnya ke Allah SWT. Wow, ini betul-betul ngawur teman-temannya, dan ini merupakan pemaksaan nih dari saudara kita sebelah ya. Saudaraku, dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus itu dilahirkan dari garis keturunan bangsa Israel, ya kan? Dan orang Israel mengenal nama Allah mereka itu adalah YHWH, ya, atau Elohim, ya kan? Nah, sedangkan Allah SWT baru diperkenalkan ya ketika agama Islam baru muncul, yaitu di sekitar abad yang ke-7. Jadi nggak mungkin banget dong ya Yesus sembahnya itu ke Allah SWT, ya kan? Dan sekali lagi ini adalah pemaksaan, saudaraku. Salam sadar, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Apakah benar Yesus pernah menubuatkan bahwa akan ada nabi setelah dia? Maka pada kesempatan ini teman-teman, saya akan jawab dengan jujur bahwa memang pernah Yesus menubuatkan atau menyampaikan bahwa akan ada nabi setelah dia. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 7 ayat 15, begini bunyi firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, jadi jelas sekali teman-temannya bahwa Yesus pernah menubuatkan atau pernah menyampaikan bahwa akan datang nabi-nabi palsu dan Mesias-Mesias palsu setelah dia. Ada yang klaim kalau Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam semesta, sedangkan Yesus hanya diutus untuk orang Israel saja. Apakah benar seperti itu? Tentu jawabannya tidak, karena Yesus bukan hanya diutus untuk orang Israel saja. Kita akan melihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu kemudian juga kita melihat di Markus pasal 10 ayat 45. Begini bunyi firman Tuhan, karena anak manusia yaitu Yesus juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi sangat jelas sekali bahwa firman Allah yang telah menjadi manusia yaitu Yesus, dia datang ke dunia untuk seluruh umat manusia. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.